begitu, karena itu juga merupakan meristem tapi sudah memodifikasi menjadi bagian generatif ya. Ini bahan tanamannya jantung pisang Bapak Ibu, jadi selain di bagian tunas anakannya itu sendiri, bisa kita gunakan menggunakan jantung pisang karena itu modifikasi dari batang juga. Tapi gunakannya yang sudah ujung banget begitu ya, sudah tidak ada lagi buahnya. Kemudian ada alat mata pisau, gunakan mata pisau yang ujungnya runcing ya Bapak Ibu, jangan yang, kan ada tuh yang bulat, agak sedikit bulat begitu, gunakan yang runcing. Kemudian tentu saja kita punya pinset, nah ini biasanya saya dibantu dengan jarum suntik yang ukurannya sekitar 1 mili, untuk bisa memotong dan menghilangkan bagian-bagian primordia di sekitar meristem itu sendiri. Saya biasanya menggunakan jarum suntik. Tentu saja cawan Petri dan ada mikroskop ya Bapak Ibu, stereo di mana kita bisa menyimpan cawan Petri di bawahnya, jadi tidak menggunakan preparat gelas objek gitu ya. Tentu saja ada sterilan Bapak Ibu, termasuk di sini saya menambahkan asam askorbat. Kita buat larutan asam askorbat steril 500 ppm di selama tahapan sterilisasi sampai tahapan kami harus mengisolasi bagian shoot-tipnya begitu misalkan, itu bahan tanaman tersebut sempat direndam ataupun dibasahi oleh asam askorbat, karena kebetulan si pisang ini kan dia bergetah dan mengeluarkan sinyal fenolik, sehingga biasanya kalau sudah sampai di ujungnya itu menjadi mudah sekali untuk mencoklat. Jadi kita menggunakan boleh asam sitrat, boleh vitamin C Bapak Ibu, atau menggunakan polyvinyl pyrrolidon sebagai larutannya untuk mencegah terjadinya browning ataupun fenoliknya nanti keluar gitu. Nah, ini untuk persiapan bahan tanam, tetap kita harus melakukan dulu sterilisasi awal begitu ya. Tidak serta-merta karena kita akan mengambil bagian yang terdalam atau itu bebas patogen, tapi kan kita harus melalui dari awal dulu gitu untuk membuka-buka bagian-bagian daun-daun ataupun pelepah-pelepahnya, itu kan harus kena tuh. Jadi mau tidak mau tetap kita melakukan sterilisasi permukaan begitu di awalnya. Jadi kita bersihkan pisangnya, jantung pisangnya. Kemudian kan ada tangkainya ya, kita potong juga. Kemudian dikupas Bu, Bapak Ibu, si jantung pisang tersebut yang masih merahnya itu tuh kita buka sampai ya sekitar ukurannya 5 cm lah, sudah menjadi putih bagian dalamnya itu. Nah, kemudian saya biasanya kemarin suka merendamnya dulu karena dia sudah langsung kelihatan mencoklat tuh bagian yang kena potongan tersebut. Kita rendam di asam askorbat 30 menit. Kemudian baru dilakukan sterilisasi di laminar airflow. Nah, biasanya saya pakai 20%, 5% begitu. Ya mungkin kalau biasanya menggunakan saker begitu, menggunakan anakan begitu, ini saya agak berat juga biasanya sterilisasinya. Teman-teman mungkin yang sudah banyak bekerja juga menggunakan pisang itu luar biasa, bukan suatu hal yang mudah untuk mendapatkan eksplan yang steril begitu ya, dari 10 mungkin berapa begitu persentasenya bergantung kondisi pemeliharaan tanaman di lapangan juga. Kemudian baru setelah itu setiap kita pindahkan itu diperkecil ya ukurannya ya. Dari 20% ke 5% itu kan diperkecil ukurannya. Si pelepah daunnya itu dalam cawan Petri yang ada asam askorbatnya. Kemudian di terakhir nih, di 5%, kita bilas aqua destillata steril, kemudian sebelum kita kopek-kopek juga seperti yang nanti kita lakukan seperti dilihat ada di dalam gambar video. Nah itu direndam di dalam asam askorbat. Nah kemudian kalau masih bisa ukurannya sampai 1 cm, saya masih menggunakan pinset dan pisau ya Bapak Ibu. Dan pisaunya itu harus dalam kondisi sering diganti ya, steril ya Bapak Ibu ya. Jangan karena
nanti di ujungnya, tapi kan kita menghilangkan dulu bagian-bagian sebelum meristem itu kan kita nggak tahu itu steril atau tidak begitu. Jadi gunakan pisau ataupun jarum suntik yang steril setiap kali kita menghilangkan satu bagian yang kita kembangkan. Boleh tidak dibakar dulu. Kalau jarum suntik jangan dibakar, Bu, karena itu kan ada bolongnya. Nanti kalau dibakar alkoholnya meledak dia. Jadi gunakan yang baru saja begitu. Boleh direndam di dalam alkohol, tapi jangan dibakar. Kalau pisau tidak masalah dibakar begitu ya. Tapi setelah dingin baru kita gunakan untuk memotong bagian meristem tersebut. Karena kan itu sangat lembut ya, kandungan airnya tinggi sekali di situ. Jadi kalau misalkan panas sedikit aja bisa mati itu sel-sel di sekitar meristem tersebut. Baru kita melakukan isolasinya. Nah ini yang biasanya saya lakukan kalau tanamannya bukan herbaceous ya Bapak Ibu, atau dia banyak bergetah begitu. Jadi kita lakukan setelah dibasahi asam askorbat itu baru kita letakkan cawan petenya di bawah mikroskop. Nah pangkal ekspalannya itu kita pegang menggunakan pinset begitu. Kemudian kita buka lapisan demi lapisan. Yang kalau sudah 1 cm itu menggunakan jarum suntik steril karena kan ujungnya itu runcing ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat itu kan runcingnya tidak runcing seperti jarum ya, tapi ada bolongnya kan. Jadi dia seperti pisau malahan. Jadi itu bisa kita pergunakan untuk memotong-motong bagian yang di meristem tersebut dan itu efektif kok Ibu Bapak, murah juga ya kita bekerja dengan itu. Kemudian baru setelah itu Bapak Ibu bisa mengisolasinya ya memang mungkin tergantung dari keterampilan kita masing-masing ya Bapak Ibu sering apa tidak bekerja dengan isolasi meristem ini. Di bawah mikroskop kan berbeda ya dengan kiri kanan barangkali jadi kadang-kadang meleset juga begitu. Meristemnya udah rusak duluan sebelum bisa kita sampai ke meristem itu sendiri. Nah, ini yang barangkali juga perlu Bapak Ibu perhatikan pada saat Bapak Ibu melakukan isolasi meristem. Kemudian juga tadi medianya barangkali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mencermati yang pada meristem pada anggur itu 7-8 bulan baru bisa meristem tersebut muncul begitu ya. Dan setelah itu diperbanyak dengan ya cepat juga setelah itu. Nah ini meletakkan ini cahayanya barangkali Bapak Ibu nanti di dalam ruang kultur jangan langsung di intensitas cahaya yang cukup tinggi begitu ya, diletakkan di tempat yang intensitas cahayanya lebih rendah begitu. Kemudian juga seandainya Bapak Ibu tadi melihat yang di bagian yang satunya lagi begitu, video yang satunya lagi, itu sebelum diisolasi mereka melakukan dulu pre-treatment dengan termoterapi. Jadi disimpan dulu di growth chamber ya. Jadi disimpan dulu, mereka simpan, dilihat dulu ininya apa, ada suhu yang perlu mereka lakukan untuk kulturnya itu sendiri. Baru kemudian mereka melakukan isolasi meristem. Nah, ini yang kami lakukan pada jantung pisang. Jadi ini jantung pisangnya Bapak Ibu. Dan kita kupas sampai ukurannya sebesar ini. Nah ini dilakukan sterilisasi. Saya melakukan ini masih di luar untuk memudahkan kita bekerja dan memotret. Jadi seperti ini Bu, ini kelihatan ini sudah mulai mencoklat ya karena proses pada saat memotong-motong ini ya sudah ada getahnya, ada fenoliknya. Ini mikroskopnya Bapak Ibu, alat tanam yang biasa kami pergunakan seperti biasa kita menanam. Cuman ini pisaunya tolong yang ujungnya seperti ini nih, segitiga runcing dan ini disiapkan jarum suntik ya, spuitnya yang saya ukurannya 1 mili karena jarumnya sangat kecil sekali begitu ya, sehingga tidak akan merusak meristemnya begitu. Kalau Bapak Ibu sudah mahir seperti yang di dalam video mereka menggunakannya pakai pisau saja begitu ya, pakai pisau tanam biasa begitu ya. Dan Bapak Ibu juga
bisa memperhatikan kalau Bapak Ibu menggunakan bahan tanam yang berasal dari kultur in vitro, itu meristemnya kecil sekali, lebih susah, kemudian juga dia lebih halus pada saat kita memegang bagian pangkal dari eksplan tersebut begitu dengan pinset. Jadi cepat sekali rusaknya begitu ya Bapak Ibu kalau berasal dari tanaman yang sudah di dalam kultur in vitro. Jadi kalau yang dari lapangan itu jauh lebih mudah. Kecepatan barangkali bergantung dari keterampilan Bapak Ibu nantinya. Jadi ini sampai ukuran yang di ujung sekali ini Bapak Ibu sama dengan seperti ukurannya jarum suntik ini. Nah ini langkah yang tadi, yang besar tadi diukurnya diperkecil. Ini kalau masih ujung seperti ini masih mudah. Tapi begitu Bapak Ibu sudah masuk ke dekat meristemnya Bu, Bapak, jadi ini sudah tidak istilahnya apa? Tidak runcing lagi ujungnya, tapi dia menjadi membulat. Ya. Nah, ini juga salah satu foto yang bisa saya kerjakan. Pak Darda nih biasanya jago sekali kalau untuk seperti ini, harusnya minta ada mungkin di antara Bapak Ibu yang pintar untuk mengambil foto ini karena kebetulan saya menggunakan HP saja begitu ya. Kemudian yang dari ujung ini, nah kita menggunakan ini nih, mulai menggunakan jarum suntik ini untuk mengupas terus sehingga yang diperoleh adalah ukurannya seperti ini. Dan di bawah mikroskop ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini belum sampai ke kubah meristem. Ini masih ada, ya, ini adalah primordia daun ke-1, kedua, ketiga. Jadi yang di sini meristemnya, kubah meristemnya. Saya kebetulan mata saya sudah tidak terlalu baik sehingga kemarin saya tidak bisa juga untuk mengambil melepaskan yang ini nih. Ini adalah primordia daun ya Bapak Ibu. Ini seperti bunga. Jadi di dalamnya seperti kelopak bunga mawar yang belum mekar. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan isolasi meristem, dan untuk sampai ke sini luar biasa waktunya. Tapi kalau sudah biasa, mudah Bapak Ibu untuk melakukannya. Untuk juga tanaman-tanaman yang lain barangkali ya. Mungkin kalau yang seperti ini cukup aja sampai seperti ini, tapi mungkin Bapak Ibu perlu patermoterapi barangkali yang lebih murah begitu ya. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana warnanya sudah menjadi bening ya Bapak Ibu, karena tadi dinding selnya juga semakin menipis begitu ya kondisinya. Jadi tinggal ini dipotong saja seperti ini, kemudian kita simpan di dalam media kultur. Nah ini barangkali pengalaman yang pada pisang ya Bapak Ibu, kalau misalkan menggunakan tanaman yang lain, misalkan pada bunga yang belum mekar, itu bisa saja dimanfaatkan untuk bisa melakukan hal ini, karena kan bunga juga modifikasi dari organ vegetatif ya, dia menjadi bagian generatif karena bukan ya pada awalnya mungkin dia masih bukan biji begitu ya. Nah, ini yang barangkali juga pengalaman yang bisa saya share untuk Bapak Ibu terkait kultur meristem ini sendiri. Oke, baik, saya tutup dulu untuk yang sharing ini. Stop sharingnya. Nah, ini saya mau menunjukkan yang lain. Maaf. Oh, ketutup ya, maaf. Bentar ya Bapak Ibu, ketutup tadi.
Sebentar ya Bapak Ibu, saya sedang coba buka kembali yang untuk isolasi meristem. Kapan? Baik, sebentar. Mana tadi? Kok nggak ada? Bapak Ibu mungkin bisa melihat dulu itu ya, videonya Bapak Ibu ini belum bisa saya share ini, yang foto-foto terkait kultur meristem yang lainnya. Iya, berikut ini. Oh, tidak. This video will show you a movie taken under the scope of the meristem excision technique for virus elimination treatment in grapevines, as we use it here at Foundation Plant Services, UC Davis. My name is Sue Sim. A microshoot tip, which we also refer to as a meristem tip, consists of the meristem dome plus 2 to 4 pairs of leaf primordia. It measures less than half a millimeter. Here is a light micrograph of a tip. The virus is labeled with a fluorescent purple dye. In this case, the virus is a phloem-limited virus, so it's only infecting the protophlonum cells. The really great thing about this photo is that it clearly shows that if you excise the meristem dome plus a few leaf primordia at the top and grow it into a whole new plant, the virus infection will have a clean mother plant to propagate from. Where other viruses that are not restricted to the phloem tip are growing faster, the virus can infect them. Basically,
its propagation on a very small scale. It's an ECD virus tested after treatment to ensure that the treatment is successful. So we start by collecting the tips that are about 2 centimeters long. It's important to keep them turgid, so we collect them in a box with a wet paper towel in it. Then we bring them into the lab and work in the hood. From this point on, everything is done aseptically with sterile instruments. Next is the moving part. We start by trimming away the sides of the leaves near the tip. This saves a lot of time and makes it easier to remove the leaves. But Slava is very practiced at this. She's literally excised thousands of tips and has a very good idea of where the meristemtum is located. She's trimming away the scaly leaves here, off one by one, until she gets closer to the meristemtum. Over the years, she has developed really good techniques to increase efficiency and accuracy. She can do anywhere from 70 to 100 in a day. It is very hard to make such precise cuts on such a small scale. It takes a lot of practice. It's important to use a new sterile blade for each cut. We didn't do that to save time, but for the final cut, it's especially important to avoid tears from older to younger tissue on the scalpel blade. Use a few more peel off, and she just increased application to about 60 or 70x. She's adjusting the application, and last one, there's the dome. It's shiny and vibrant, and 2 pairs of leaf primordia, including a few primordia pieces survival, and she drops soon and very quickly. The tip dries quickly in the air, so you want to place it on top of medium soon after you excise it, and not too deep, or it will drown. At this stage, it's barely visible to the naked eye. Bake the tube in a growth chamber and transfer to fresh medium every 2 to 3 weeks. In 5 to 7 months, it develops into a little plantlet with roots and leaves. We then transfer it to potting mix and acclimatize it. In this case, it's a upside down vital box. And then in about 1 month, it goes into a 4-inch potted plant, and then we transfer it to a gallon pot to grow larger and be subjected to a panel of tests. Some grape cultivars are vigorous and easy to excise and grow in tissue culture, such as Cabernet Sauvignon. Others are really very difficult. Every single vine you see here in the Russell Branch vineyard has been through this therapy, so this technique has proved to be very successful and is used routinely at FPS. For more information, see our website at fps.ucdavis.edu. Berikut Bapak Ibu, mohon maaf, ini adalah contoh barangkali yang sudah kami lakukan pada bawang merah, ya. Kemudian ini bawang putih, meristem yang, dan ini adalah milimeter blok Bapak Ibu di bawah cawan Petri, sehingga ya kondisinya steril begitu. Kemudian ini adalah ubi kayu, jadi ini yang harusnya kita ambil. Kemudian ini adalah
jambu biji. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini sudah 4 primordia daun. Nah, ini yang kita ambil begitu, dan ini juga tetap kita kecilkan lagi, sehingga yang kita peroleh adalah yang ini. Bagian meristem dengan 2 primordia daun. Ini ukurannya sekitar 0,5 kurang 0,4 mungkin ya milimeter. Jadi itu agak berkayu, jauh lebih tidak begitu sehalus atau apa berair ya kalau pada bawang merah, bawang putih, kemudian pada pisang itu lebih berair begitu di bagian meristemnya. Kalau pada tanaman yang berkayu, ini contohnya pada jambu biji dan pada ubi kayu, ini lebih mudah untuk bisa kita pegang begitu bagian eksplannya. Kita isolasi bagian meristemnya begitu Bapak Ibu. Dan ya karena dari lapangan juga ini jauh lebih besar begitu untuk bisa kita lihat di bawah mikroskop begitu. Itu barangkali Bapak Ibu sharing yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana isolasi meristem untuk beberapa tanaman yang pernah kami pelajari begitu ya. Walaupun tidak semua dari bahan yang kami sampaikan di sini itu merupakan hasil penelitian, tetapi kita mencoba untuk bagaimana sih membuka isolasi DNA itu sendiri. Barangkali Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan terkait materi untuk bagaimana mengisolasi DNA. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mempelajari video tadi yang Bapak Ibu bisa sudah lihat begitu bersama. Silakan barangkali Bapak Ibu ada yang akan kita diskusikan barangkali terkait isolasi meristem ini. Ini izin bertanya, Bu. Ini Pak Gunawan. Ya, Pak Gunawan, gunanya dari asam askorbat ini kan sebagai vitamin C ya Pak. Dia yang akan mengikat senyawa fenolik ya Pak. Karena dia adalah antioksidan, sehingga ya dia tidak teroksidasi begitu ya Pak. Dan kalau sudah teroksidasi nantinya ya dia akan membuat sel-sel tanaman tersebut menjadi mencoklat, dan kalau sudah mencoklat biasanya apalagi bagian meristem itu sudah sangat istilahnya sensitif sekali dengan adanya senyawa-senyawa yang lain yang sifatnya mungkin nanti adalah untuk pertahanan sel itu sendiri, malahan nanti kita akan mematikan sel-sel yang ada di bagian meristem tersebut. Itu barangkali Pak Gunawan terkait asam askorbat, mengapa tidak sampai 1000 ppm? Ya karena kalau terlalu tinggi takutnya nanti itu malahan akan menekan pertumbuhan dari sel di bagian meristem itu sendiri. Begitu Pak Gunawan. Bu, ini izin bertanya, Bu. Silakan Ibu Resti. Saya masih kurang paham terkait yang dikulturkan itu meristem dome-nya atau ada bagian komponen lain di dalam meristem dome itu yang dikulturkan. Karena tadi waktu melihat video YouTube yang pertama itu ada meristem yang di peel off untuk diambil buat dikultur.
Ya, betul Ibu. Jadi itu kan meristem itu kalau kita betul ingin mengambilnya true meristem begitu, berarti bagian kubahnya saja ya Bu ya. Itu kan ukurannya antara 0,1 sampai 0,3 milimeter. Itu sulit ya Bu ya. Tadi juga diakui oleh salah seorang yang sedang mengambil yang dari anggur itu, bukan hal yang mudah itu, sehingga biasanya yang kita sampai 4 primordia daun Ibu, sehingga disebutnya bukan lagi meristem, tapi disebutnya shoot tip begitu ya Bu ya, atau meristem tip disebutnya karena menyertakan primordia daun. Nah, kalau pada beberapa tanaman mungkin dengan tadi dari hasil-hasil penelitian juga menunjukkan semakin banyak primordia daun yang akan berarti semakin besar ya ukurannya, kemungkinan juga bahwa primordia daun tersebut sudah ada prokambiumnya. Sehingga kemungkinan memungkinkan sudah ada virus begitu. Artinya kemungkinan kultur meristem yang kita gunakan itu sudah ya harus ada terapi yang lain begitu, tidak hanya kultur meristemnya saja begitu. Begitu barangkali Ibu Resti. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada yang lain Bapak Ibu? Ibu izin bertanya, Bu. Iya, silakan Ibu Francisca. Ibu, untuk kita alasan untuk mengkulturkan pemilihan untuk kultur meristem apikal dengan aksilar, itu ada perbedaan peluang untuk tumbuh, Bu? Atau bergantung pada jenis virus yang ada pada di kultur meristem apikal ataupun aksilar gitu, Bu? Yang menjadi apa ya, Bu? Pemilihan kita untuk lebih tepat kita pakai yang aksilar atau yang apikal itu seperti apa, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sepanjang bahwa meristem aksilar itu juga kalau kita melihat dari tadi gambar yang sudah dilihat barangkali oleh Bapak Ibu, di bagian tersebut sepanjang itu adalah di bagian titik tumbuh ya, tidak menjadi masalah Bu, karena kan dia bersifat masih meristem, berarti ada kubahnya begitu, ada primordia daunnya, jadi belum terbentuk adanya diferensiasi organ yang lebih lanjut begitu, masih memungkinkan. Malah Ibu mungkin kalau apikal meristem itu kan hanya satu begitu ya, naik ke atas begitu. Nah, sehingga memudahkan buat kita kalau memang kita ingin menggunakan bagian apikal tersebut, kita pangkas aja Bu. Sehingga kan dapatnya banyak, dari aksilar dia muncul-muncul juga tunas-tunas baru, dan itu kan ada meristemnya. Nah, itu sebagai sumber bahan tanam untuk meristem itu sendiri, Bu. Jadi tidak ada masalah terkait kalau kita menggunakan lateral ataupun apikal misalkan, tapi kalau misalkan tanaman itu seperti tanaman monokotil kan dia tidak punya aksilarnya ya Bu. Seperti pisang misalkan, ya kalau tidak menggunakan jantung pisang berarti kita masih menggunakan yang tunas anakannya yang masih vegetatif begitu, yang mungkin umurnya baru 3 bulan begitu ya, yang sedang pertumbuhannya cepat begitu, kan hanya satu dapatnya begitu. Tapi kalau misalkan tanamannya dikotil, kita bisa pangkas dulu apikalnya, nanti kan muncul tunas-tunas baru tuh Bu. Nah, itu bisa dipergunakan sebagai bahan untuk eksplan meristemnya itu sendiri.
Jadi sama saja, Bu. Sepanjang dia bersifat meristematik, di bagian tersebut ya sangat memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan sebagai eksplan untuk kultur meristem ini. Baik Bu, Ibu kalau izin bertanya lagi, ketika kita ingin melakukan pengujian antivirus, pengujian antivirus dengan DIBA ataupun ELISA itu Bu, atau RT-PCR, itu sebaiknya ketika tanamannya masih di dalam kultur, ataukah sudah di aklim, itu lebih baik yang mana Bu? Iya Bu, kalau kita menggunakan ELISA reader Bu, bahan tanaman yang harus kita siapkan itu cukup besar ya Bu, untuk diekstraksi. Tapi kalau kita menggunakan RT-PCR, itu hanya 0,1 gram Bu. Jadi kalau kita melakukannya dari tanaman dari kultur, kita tinggal gunting daunnya aja gitu. Tidak memungkinkan kalau kita menggunakan ELISA itu dari kultur jaringan, kecuali tanaman tersebut sudah kita klon begitu ya Bu. Ya, di dalam kulturnya ya kita bisa satu klon gitu, kita bisa gunting begitu ya daun-daun tersebut. Tetapi jumlahnya menjadi sangat banyak mungkin untuk misal dapatkan 5 gram begitu ya di ELISA reader itu. Nah, biasanya kalau ELISA reader ya kebanyakan itu dari lapang begitu, yang pernah kami coba ya demikian. Jadi kalau hanya analisisnya pakai PCR itu ya tanaman-tanaman dari in vitro yang memang kita mau coba begitu, itu tinggal diambil saja begitu Bu daunnya, beberapa daun, kemudian kita timbang 0,1 gram begitu. Ya, tanpa sampai harus merusak itu tanaman kan ya Bu. Karena kan nanti kalau misalkan sudah terdeteksi, oh ternyata dia bebas virus, itu kan kita multiplikasi langsung kalau masih di dalam kultur begitu. Tapi kalau misalkan dari hasil kultur meristem kita uji ke aklimatisasi semuanya, wah kalau misalkan nanti ada yang negatif begitu, kita harus sterilisasi ulang begitu. Belum tentu juga persentase keberhasilannya tinggi begitu Ibu Francisca. Jadi itu barangkali dari segi jumlah, termasuk penggunaan analisis terkait dengan bahan terkait dengan sampel yang harus kita siapkan begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ibu izin bertanya Bu. Ya silakan Pak Rizky. Iya, saya bertanya terkait ini Bu, meristem itu Bu. Apakah memang seluruh tanaman untuk jaringan meristem itu berlapis-lapis seperti itu Bu? Karena saya perhatikan ini untuk jambu biji kan dia langsung ya untuk meristemnya. Nah kalau memang seperti itu, apakah ketika tahap sterilisasi itu akan berpengaruh nggak terhadap eksplan yang digunakan Bu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rizky. Betul Pak, kalau untuk tanaman monokotil, apalagi bawang putih, bawang merah itu dia tidak seperti pada tadi yang pisang Pak. Kalau yang pisang itu kayak bunga Pak, di dalamnya itu seperti bunga kol itu ya, seperti kubis gitu. Kubis itu. Jadi pelepahnya itu daun-daunnya itu saling menutupi satu sama lain begitu. Percis seperti kubis itu. Jadi kita harus kupas satu-satu daunnya itu sampai yang bagian terdalam. Tapi pada tanaman berkayu ya, atau mungkin juga tanaman herbaceus yang dikotil yang daunnya itu tidak terlalu menumpuk ya Bapak. Ya Pak Rizky, itu daunnya mudah gitu, kita tinggal kiri kanan gitu untuk membukanya itu. Tidak seperti yang tadi dia itu saling menutupi satu sama lain. Kalau pada tanaman monokotil tuh cenderung ya saling menutup begitu ya, dan agak lebih susah, termasuk juga pada
jahe misalkan rimpang-rimpangan juga demikian. Ya memang pada saat sterilisasi saya rasa itu juga malah kalau menurut saya dengan menggunakan cara kultur meristem ini sterilisasinya tidak terlalu berat begitu ya Pak. Karena kalau misalkan pada saat kita sterilisasi tanpa harus menyertakan meristem, itu kan sudah pasti itu harus steril sampai bagian sel terdalam dari organ yang akan kita tanam begitu. Tapi yang kita lakukan sekarang adalah mungkin hanya setengahnya saja dari sterilisasi yang kita lakukan pada awal, tetapi pada saat kita akan membuka helai demi helai sampai ke bagian meristem tuh, nah itu Bapak yang harus ya kalau mau menggunakan pisau supaya dia tidak panas dan dia tetap dalam kondisi tajam, ya Bapak sering ganti begitu ya. Tapi kalau misalkan menggunakan jarum suntik begitu seperti yang kami lakukan, ya jarum suntiknya kita ganti begitu ya. Nah itu barangkali supaya bagian terdalam itu tidak terkontaminasi dari bagian daun ataupun primordia ataupun pelepah daun sebelum-sebelumnya kita sampai ke bagian meristem itu sendiri. Demikian Pak Rizky. Baik Bu, satu lagi Bu, ini sebenarnya mungkin pertanyaan sederhana Bu, atau saya mungkin tadi terlewat dari penjelasan Ibu. Tadi kan salah satu tujuan dari kultur meristem ini adalah untuk membebaskan tanaman dari virus ya Bu ya. Nah tapi kan nanti di ujung dari akhir dari proses propagasi ini kan akan ditanam di lapangan. Bebas dengan virus, nanti kan dilepas lagi apakah memang ada betul-betul terbebas dari virus atau memang tujuannya seperti apa Bu? Saya masih kurang mengerti di situ. Setelah ditanam di lapangan otomatis kan terpapar kembali dengan virus gitu Bu ya. Nah tujuan dari pembebasan virus di awal ini maksudnya seperti apa? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rizky. Kalau ini adalah tujuannya untuk produk komersial ya Bapak, di mana kita harus menyediakan bahan tanam dalam jumlah yang cukup banyak, di mana hasil akhir dari tanaman tersebut adalah misalkan kualitas buah begitu ya, apakah itu dari bentuk, ukuran, warna barangkali ya, itu biasanya tentu saja yang diharapkan itu adalah tanaman tersebut benihnya itu kan harus sehat ya, dan sehat dalam peraturan budidaya tanaman ya Pak, kesehatan tanaman. Kalau tanaman itu diperbanyak secara vegetatif itu ada aturan Kementannya begitu, SK Kementannya. Misalkan untuk bawang merah, itu seharusnya benih atau bibit umbi untuk bahan tanam yang diperjualbelikan, kandungan virus di dalam umbi tersebut kurang dari 1%. Ya, itu adalah aturan yang tertulis di dalam SK untuk proses jual beli bibit begitu ya. Itu pada bawang merah dan bawang putih. Itu sudah ada Pak SK-nya. Jadi seharusnya para penjual benih itu mengetahui itu begitu. Tapi kan kenyataannya tidak ya Bapak ya. Jadi itu yang pertama barangkali. Jadi harapannya apa supaya ya karena tanaman yang diperbanyak secara vegetatif itu kan berarti nanti diperbanyak lagi kan dari salah satu anakannya yang tadi asalnya ibunya misalkan tidak bervirus, mungkin pada saat ditanam dia persentase virusnya jadi meningkat, ada misalkan jadi 8% misalkan pada musim pertama. Dengan anakannya tersebut ditanam lagi misalkan, itu kandungan virusnya akan meningkat lagi menjadi 15% misalkan. Sekarang sudah kami yang pernah kami lakukan analisis itu kandungan virus di dalam tanaman umbi yang ada di lapangan itu mencapai 90%, Pak.
Nah, kalau misalkan kenapa di Indonesia seperti nggak ada kok masalah dengan virus itu untuk bawang merah? Ya mungkin karena cuaca ya, suhu, lingkungan, panas, hujan, begitu, kemudian penyimpanan dormansi, sehingga itu tidak menunjukkan respon, sehingga kan katanya kalau ada virusnya itu tanaman jadi kerdil-kerdil, umbinya kecil. Kalau pada cabai kan sudah kelihatan tuh. Memang dari tanaman yang dihasilkan dari kultur meristem, ini belum berarti dia tahan terhadap virus, karena kita tidak menggunakan tanaman yang tahan terhadap virus, tetapi yang memang tanaman tersebut ada virusnya, kita bebaskan supaya mungkin sampai generasi, misalkan generasi keempat, kelima, kualitas dari bunga ataupun buah yang dihasilkan dari tanaman tersebut itu masih masuk ke dalam standar. Ya, itu yang barangkali Pak sebagai gambaran mengapa kok harus bebas virus kalau memang tujuannya adalah untuk pengembangan dan peningkatan produksi. Misalkan pada pisang Cavendish yang dijual tuh di sini sekarang sudah dijual di mana, mereka sudah melakukan hal itu supaya itu seragam, panennya juga seragam, itu mereka lakukan dari kultur in vitro, dan mereka itu begitu tanam satu kali, supaya ukuran buahnya sama Pak, tetap seperti itu, mereka tanam lagi dari kultur in vitro ke lapangan lagi. Jadi tidak menunggu sampai 3 bulan 4 atau 3-4 kali turunan seperti pada kentang misalkan. Tapi pada pisang ini mereka betul-betul sudah bongkar tanam gitu, sekali panen, bongkar, nanam lagi yang baru, begitu dari kultur in vitro. Tujuannya adalah supaya produktivitas dan kualitas dari buah yang dihasilkan itu sama, begitu, tetap seperti yang sebelumnya. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau tahan, tidak tahan Pak memang. Jadi makanya dari itu di dalam perbanyakan vegetatif, untuk tanaman-tanaman yang dikomersialisasi, mereka biasanya hanya menggunakan benih itu sampai turunan tertentu, begitu, dia tidak terus-menerus begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Artinya untuk meminimalisir aja Iya Bu. betul, untuk ya pada awalnya supaya tidak terus-menerus itu mengandung virus gitu ya. Iya betul, iya, karena seperti mungkin Bapak juga pernah melihat di lapangan barangkali ya, kalau misalkan cabai atau mungkin sekarang pada pepaya barangkali yang ditakutkan itu. Kan pepayanya bukan karena dia varietasnya kecil ya, tetapi varietasnya memang jadi ukurannya mengecil. Atau kita lihat tanaman pepaya yang daunnya menggulung semua dan tidak ada bunga apalagi buah begitu. Jadi kalau misalkan itu terserang semua barangkali ya akan jarang juga pepaya ini. Nah ini barangkali sampai turunan berapa itu bisa dilakukan begitu Pak, ya itu tergantung dari bagaimana kita memandang kualitas dan produktivitas itu terkait dengan nilai ekonomi tanaman tersebut bagi produsennya itu sendiri begitu Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Rizky. Bu, izin bertanya Bu. Iya Pak Bayu. Tadi menyinggung tanaman padi yang di kultur meristem kan ya Bu ya? Ya, Bu. Apa Pak? Masih ya. Tadi menyinggung kultur meristem yang tentang tanaman padi ya Bu ya. Ada bedanya tidak Bu? Misalnya mengkultur meristem padi yang dari biji dengan yang kalau misalnya itu tadi lewat racun Bu. Ya. Kalau dari biji berkecambah, kemudian itu kan masih kecil ya Pak ya? Ya, karena Bu, kan awal ya Pak mulainya. Biasanya ukuran meristemnya lebih kecil Pak dibandingkan yang dari ratun.
Tapi yang dari ratun barangkali kesulitannya adalah pada saat sterilisasi awal barangkali ya Pak ya. Kemudian juga kalau dari biji itu mungkin akan lebih mudah Pak untuk bisa kita isolasi karena kan daunnya mungkin baru beberapa begitu ya. Sedangkan pada ratun itu sudah banyak itu daun-daun helaian, daun yang menutupi meristemnya. Kalau dari segi untuk apa kita menggunakan dari biji misalkan saya rasa mungkin kalau pada kalau dari biji mendingan bijinya tersebut kita ambil dari embrionya saja begitu Pak. Itu kan sudah meristematik ya Pak ya. Bisa kita manfaatkan. Jadi tidak perlu dulu dia berkecambah begitu seandainya itu dari hasil perbanyakan atau hasil persilangan misalkan. Tapi kalau yang selama ini kita pergunakan adalah menggunakan kultur anter ya Pak ya. Kita bisa memanfaatkan itu pada tanaman tanaman padi Pak. Kita bisa memanfaatkan kultur anter karena kan tadi pembebasan virus tidak selalu harus menggunakan kultur meristem, salah satunya dengan proses subkultur yang berjalan lama ataupun juga menggunakan organogenesis begitu. Itu juga masih memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan tanaman yang bebas dari virus. Tentu saja setelah kita membuktikannya dengan analisis ya Pak, untuk apakah ada virusnya atau masih ada atau tidak begitu. Begitu barangkali Pak Bayu. Oh iya Bu, karena kalau di ratun itu biasanya genetiknya kadang berubah Bu kalau misalnya di hibrida. Pernah tanam F1 di ratun, biasanya kita nemu malah yang steril gitu. Nah, kalau misalnya tadi pendekatan kultur meristem, kalau lewat ratun itu berarti kan ya sangat kecil banget ya Bu ya. Saya bayangkan ratun itu kecil, makanya saya tadi tanya sama kalau misalnya dari benih begitu. Karena kemarin pernah ratun itu berubah genetiknya dari tanam F1 di ratun. Nah, ada beberapa tanaman itu yang berubah ke steril Bu dari F1 padi hibrida itu. Jadi kan di situ kan ada CMS gitulah. Nah, kalau misalnya kita mau menguturkan meristem, nah, keberhasilannya kalau misalnya bayangkan kalau saya belum pernah ya yang kultur meristem setelah ratun itu Bu, nah, itu sangat kecil berarti ya Bu, yang setelah tumbuh sedikit itu ya berarti ya diambil ya Bu. Iya Pak, mau tidak mau demikian Pak. Ya namanya meristem ukurannya kan kurang dari 1 mili ya Pak. Ya, ya. Baik itu kita menggunakan kecambah dari asal benih begitu ataupun juga dari ratu mungkin, tapi kalau tadi seperti yang Bapak sampaikan seandainya, karena kalau pada padi barangkali itu yang muncul adalah dari interkalari meristem ya Pak. Yang namanya interkalari meristem berarti kan tunas yang muncul adalah kemungkinan salah satunya adalah tunas adventif begitu ya Pak, karena interkalari. Nah, mungkin saja terjadi yang tadi seperti Pak Bayu sampaikan, begitu dia di ratun, dia itu adalah F1 yang muncul adalah ada keragamannya begitu. Ya mungkin karena tadi interkalari meristem kan terjadi pada monokotil itu ya Pak. Jadi mungkin saja ada yang berubah begitu selnya dari tunasnya kan harusnya munculnya langsung dari bagian meristem. Nah, sedangkan itu kan sudah dipotong begitu. Nah, itu yang barangkali kalau memang seperti itu, untuk mencegah adanya keragaman, nanti malah ditanam adalah yang tidak berbiji, nah ngapain kita nanam kultur meristem, nggak ada nanti bulir padinya kan ya Pak? Jadi mungkin lebih baik kalau memang mau melakukan hal yang seperti itu, ya yang sudah jelas benih F1-nya itu yang bisa kita pergunakan sebagai sebagai bahan untuk sumber meristem itu sendiri. Demikian Bang Fali. Ya, makasih Bu Dini. Sama-sama.
Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang akan ditambahkan barangkali. Mungkin juga bisa sharing Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan metode ini, bisa didiskusikan. Tidak ada. Saya Bu, izin bertanya Bu. Oh iya, iya silakan Pak Ade. Tadi terkait dengan apa namanya alternatif dari kultur meristem itu menggunakan jaringan anter atau jaringan bunga, itu nanti target jaringan yang akan ditumbuhkannya itu jaringan apanya ya Bu ya? Apakah jaringan kotak sarinya ataukah jaringan atau sel polennya? Seperti itu. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak. Kalau kita bekerja dengan anter, barangkali biasanya yang dilakukan itu bukan serbuk sari, ya Pak, tapi menggunakan kotak sari. Tetapi mungkin salah satu kelemahannya di dalam kita menggunakan kotak sari adalah apakah kalus yang muncul itu dari dinding kotak sarinya, ataukah dia sempat pecah begitu sehingga yang berkalus itu adalah bagian serbuk sarinya. Ya. Jadi yang biasanya orang lakukan karena kesalahan dari hanya polennya saja, itu susah Pak Ade untuk bisa berkalus begitu ya. Mungkin belum dapat barangkali senyawa apa yang perlu ditambahkan supaya proses pembelahan sel dari polen tersebut itu masih dalam kondisi binukleat misalkan, sehingga dia bisa tetap melakukan pembelahan diri. Dan sebanyak apa, karena kadang-kadang kerapatan polen di dalam media tersebut juga itu berpengaruh Pak Ade terhadap kemampuan dia nanti berkecambah dan kemudian melakukan pembelahan sel selanjutnya. Sehingga yang dilakukan oleh banyak orang itu adalah dengan menanam kotak sari. Dan menanam kotak sarinya pun biasanya kalau pada padi ini yang saya pernah juga ikut mencoba menanam, itu di dalam cawan petri dengan diameter 12 cm, itu ada density-nya tuh ya Pak. Kalau tidak salah mungkin Pak Bayu juga pernah melakukan hal itu. Itu minimal 150 Pak kotak sari yang harus ditanam. Jadi itu barangkali sehingga yang kebetulan pada padi ini dengan menanam kotak sari ternyata mereka mengamati bahwa si kotak sari pecah di dalam media sehingga yang terbentuk kalus itu ternyata dari itu namanya apa dari polennya dan bercampur juga dari kotak sari. Jadi pada saat dia beregenerasi, nah ini nanti perlu dilihat tuh Pak, yang walaupun dia tanaman tersebut dari anter, mungkin ada tercampur, ada yang masih diploid begitu karena dia dari kotak sarinya, atau mungkin dia haploid dari bagian polennya itu sendiri. Nah itu barangkali Pak Ade ya kita harus ya banyak hal yang memang tidak bisa dijadikan seperti kalau kita melakukan pemupukan di lapang barangkali ya, menggunakan sekian dosis akan tumbuhnya seperti apa. Ternyata kalau kita menggunakan bagian-bagian tanaman yang ya jauh lebih kecil dengan diferensiasinya juga yang berbeda begitu, memerlukan upaya yang jauh lebih banyak begitu ya, lebih detail untuk bisa kita kaji untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin barangkali dengan adanya temuan-temuan seperti gen apa sih yang meregulasi regulatornya apa saja sehingga nanti keluar itu senyawa apa yang diperlukan, mungkin itu juga cukup membantu. Seperti yang nanti Bapak Ibu mungkin akan membaca WUSHEL ya. Saya nanti akan tadi sebelum saya share ya itunya linknya, atau mungkin nanti saya langsung kirim
ininya saja apa jurnalnya langsung begitu. Itu justru mereka menginginkan jadi mereka dengan cara meristemnya itu mereka isolasi, kemudian mereka injeksi dengan virus CMV. Ternyata yang di tempat injeksinya itu virusnya nggak ada, virusnya malah ikut ke bawah dia. Ada di bawah, layer di bawahnya, dan di situ ternyata ditemukan. Nah, itu kemudian mereka coba, kenapa bisa si virus itu jadi migrasinya ke bawah, kenapa nggak di tempat yang disuntik itu, gitu. Nah, itu ternyata si Wushel itu menghasilkan yang sekarang nih si COVID ini lagi ini. Itu ternyata adalah senyawa dexamethasone, apa itu? Yang dipakai buat corona itu. Yang obat ya dexamethasone yang dipakai di Eropa ya, Inggris ya pada awal-awal begitu sekarang sudah ada antivirus, mereka mencoba untuk melawan corona itu, si COVID itu dengan dexamethasone. Dan menurut menurut jurnal tersebut bahwa senyawa itu memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai sarana untuk melawan si virus. Jadi secara kalau diaplikasikan ya saya jadi kebayang, oh iya ya, kalau seperti itu kita buat aja tuh, walaupun tanamannya bukan meristem, kita rendam aja tuh di dalam dexamethasone, barangkali nanti ada juga yang bisa dia itu tahan terhadap dan mati virusnya, karena dexamethasone salah satunya adalah untuk menginaktifkan dari itu virus begitu ya. Jadi tidak perlu harus kultur meristem misalkan. Dan mereka malah mikirnya ke ya udah kita buat transgenik aja yang mengandung Wushel itu, gen regulator itu, sehingga nanti semua bagian tanaman tersebut bisa mengekspresikan gen Wushel tersebut, malahan bukan bebas virus lagi, dia tahan terhadap virus begitu karena mengekspresikan senyawa tersebut. Jadi mungkin sudah nanti mengarahnya ke arah situ begitu ya, untuk mendapatkan tanaman yang tahan terhadap virus tersebut. Kalau pada pisang kalau tidak salah dari hasil penelitian yang juga mereka lakukan, selain mereka melakukan kultur meristem juga, mereka mengaplikasikan citosan ya pada nursery. Jadi di pembibitan itu mereka aplikasikan citosan. Jadi mungkin tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan tanaman, karena citosan itu meningkatkan lignifikasi ya pada tanaman begitu kan. Lignin itu semakin susah si serangga untuk bisa menyerang tanaman begitu ya. Barangkali ya hal-hal seperti itu tetap harus dijaga supaya tadi pertanyaan Pak Rizky barangkali nanti kalau di lapangan dia nggak tahan lagi Bu. Iya memang namanya juga baru bebas, bukan berarti tahan, tetapi kita bisa menjaga itu sampai turunan keberapa sehingga kualitas dan produktivitasnya tetap tinggi begitu barangkali. Ya untuk bagian yang lain barangkali selain anter barangkali bisa ovul ya Pak ya, atau bisa menggunakan nucellus barangkali ya, kalau memang dia punya tanamannya berbuahnya polyembrioni misalkan, bisa menggunakan itu begitu untuk mendapatkan tanaman yang bebas virus, sepanjang itu bersifat meristematik ya nantinya. Ya tadi kan ada ciri-ciri yang bisa kita pergunakan begitu untuk bisa mendeteksi bagian tersebut dipergunakan sebagai bahan tanaman di in vitro. Itu barangkali Pak Ade yang bisa saya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ini Bu, berarti prinsipnya dalam konteks eliminasi virus ini kita mencari jaringan yang meristematik, kemudian jaringan yang seminimal mungkin tidak terintervensi oleh virus ya Bu ya, kemudian diregenerasikan menjadi tanaman baru yang sama seperti induknya, seperti itu. Artinya kalaupun kita tanam dari organ seksual, misalnya kalau biasanya kan kalau kultur anthera itu tujuan sebagian besar orang adalah untuk menghasilkan tanaman haploid atau double haploid ya Bu. Tapi dalam konteks ini berarti sebetulnya bukan mencari tanaman haploid atau double haploid ya Bu ya, tapi tanaman yang bebas virus, yang artinya juga dia secara level ploidi dia 2N atau ya 2N somatik gitu. Kemudian ini jadi saya nyambung Bu, saya ada pengalaman, kami dulu punya protokolnya dapat beli itu dari Thailand.
itu protokol produksi tanaman double haploid di labu. Kemudian menggunakan metodenya kultur ovul. Jadi kita mengisolasi ovulnya saja gitu. Kita upayakan ovulnya saja yang kita isolasi. Dan ternyata itu pekerjaan yang cukup melelahkan Bu, karena kecil banget. Mungkin 0,5 milian juga sama ukurannya seperti itu. Nah kemudian kita berhasil meregenerasikan tanaman itu banyak sekali. Nah kemudian kita cek biasanya setelah, karena tujuan kita adalah untuk dapat tanaman haploid atau double haploid, kita cek dengan level ploidinya aja langsung. Kemudian kita dapati hampir tidak pernah mendapatkan tanaman haploid waktu itu. Jadi semuanya tanamannya diploid. Kemudian ya kita anggaplah itu tanaman double haploid spontan gitu, kita anggap waktu itu seperti itu. Ternyata belakangan kita ketahui bahwa tanaman itu bukan dari sel zigotik, tapi dari sel somatik gitu. Karena tanamannya itu setelah ditanam di lapang, kemudian di selfing, ternyata segregasi juga gitu. Kita dapat konfirmasi dari breeder dulu, ini tanamannya kok segregasi gitu. Kemudian akhirnya kita upayakan cek dengan marker, oh ternyata memang heterozygous. Nah ternyata belakangan saya amati yang kita regenerasikan itu ternyata bukan sel ovulnya Bu, tapi sel nucellusnya seperti itu. Ya barangkali dalam konteks ini kita bisa menggunakan jaringan selain meristem dome, juga barangkali kita bisa menggunakan itu ya seperti itu, seperti nucellus atau kotak sari yang dinding kotak sari yang sifatnya masih 2N tapi bisa beregenerasi seperti itu ya Bu ya. Betul Pak Ade. Jadi intinya di dalam kultur meristem ini selain kita, kalau memang tujuannya adalah kita menginginkan tanaman yang true to type ya Pak Ade ya, tentu saja yang kita harapkan ya kita menggunakannya berarti sudah jelas dong ada meristem de novo-nya gitu ya. Jadi apikal atau lateral gitu yang kita pergunakan. Kalau kita menggunakan bagian lain yang tetapi bersifat meristematik, artinya kita bisa meregenerasikan itu. Artinya kita harus bersiap bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan keragaman dari situ begitu. Tidak true type lagi begitu ya. Tetapi kan dengan kemampuan kita begitu kan kita bisa apa istilahnya ya? Meramu media ya Pak Ade. Zat mengatur tumbuhnya apa, konsentrasinya berapa, begitu sehingga kalaupun memang ada keragaman, contoh misalkan Bu Asri ya, yang saya tahu benar saya juga punya mahasiswa kemarin dari Marihat juga dari PPKS kelapa sawit juga embryogenesis juga, itu memang dari daun tapi ternyata kan tidak 95% keragaman genetiknya, ternyata hanya 5% saja keragaman genetiknya begitu. Artinya kita tinggal memperbaiki metode yang kita lakukan begitu. Apakah dia bisa kita organogenesiskan? Kalau misalkan dia kita bisa organogenesiskan, artinya kemungkinan kita akan mendapatkan ya tanaman lengkap begitu, dan itu mungkin dengan perlakuan yang sudah ada itu pun bisa bebas virus misalkan, nah kan bisa saja Pak itu terjadi begitu. Selain bahwa ya kalau misalkan tujuannya memang untuk tanaman haploid ya itu pasti kita akan berbeda pula arahnya begitu untuk bisa mendapatkan itu supaya tidak ya istilahnya di lapang jadinya ya seperti yang tadi Pak Adi gambarkan begitu ya. Jadi ya terkait dengan bahan saya rasa itu bisa dipergunakan di bagian meristematik, ya sel-sel yang meristematik tentu saja untuk kita regenerasikan bahwa kalau ovul apalagi atau nucellus ataupun juga anther kan itu memang kita lihat tidak ada jaringan pembuluh yang menyatu ke bagian itu ya, sehingga itu memungkinkan sebagai bahan seperti terjadinya apa yang di meristem dome itu sendiri kan. Jadi masih memungkinkan untuk kita dapatkan. Jadi ada dua pekerjaan bukan dua hasil yang kita dapatkan. Kalau memang itu haploid, kita dapatkan haploid, dia juga bebas virus begitu ya Pak Ade. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama Pak. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian?
Tidak ada? Oke, saya rasa ya sharing, diskusi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barangkali ya membantu Bapak Ibu untuk pengembangan ke depan. Barangkali nanti suatu ketika ada hal-hal yang memang diperlukan di dalam kegiatan Bapak Ibu sekalian, apakah itu di dalam penelitian ataupun juga ada program-program yang lain, barangkali mudah-mudahan ini bisa membantu ya sedikitnya, kalaupun tidak bisa mengembangkan wawasan begitu terkait apa yang ke depan bisa dilakukan. Barangkali demikian Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, tugasnya sudah dikumpulkan ke email saya. Untuk ini barangkali saya tidak perlu harus memberikan lagi tugas, barangkali terlalu banyak juga nanti seminggu harus melakukan tugas yang seperti ini. Tapi mohon nanti saya akan kirim bacaan, mohon Bapak Ibu bisa dibaca seperti yang kemarin juga kalau tidak salah saya berikan juga. Mungkin nanti kan saya keluarkan juga ujiannya dari situ. 1 atau 2 barangkali ya terkait organogenesis dan kultur meristem. Barangkali sekian Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi hal yang ingin didiskusikan pada kesempatan ini. Mohon tidak lupa untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu. Sekian barangkali, mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Seandainya karena saya kelihatannya tugas saya sudah selesai untuk perkuliahan ke depan, nanti Bapak Ibu saya persilahkan seandainya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan begitu, silahkan, tidak menjadi masalah. Seandainya saya bisa tentu saja, kalau tidak bisa mungkin ya masih banyak dosen-dosen yang lain, nanti kita akan lempar itu ke beliau barangkali. Sekian Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Mohon izin ya, saya Livia. Baik Ibu. Baik, Ibu.